Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Sabila Kiati dengan NIM G0025215 dari kelompok A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistema kardiorespiratory. Laporan 1. Saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas. Dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan, Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat sehingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Pertanyaan pertama, jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation. Nah, untuk sirkulasi fetal itu sendiri berawal dari plasenta, setelah itu ke vena umbilicalis yang kaya akan O2-nya, selanjutnya ke ductus venosus, vena porta hepatica, vena cava inferior, selanjutnya ke atrium dextra, foramen ovale, sepertiga ke ventriculus cordis dexter, mengalir darah ke pulmonal. Setelah itu dia akan ke atrium sinister, selanjutnya ke ventriculus cordis sinister, aorta, setelah itu sistemik ke seluruh tubuh. Kembali ke kardiovaskular melalui vena cava superior et inferior. Selanjutnya ke atrium dextra, ventriculus cordis dexter, sebelum ke trunks pulmonal masuk ke ductus arteriosus, selanjutnya ke aorta descendens, setelah itu ke arteri iliaca communis, selanjutnya ke arteri umbilicalis placenta. Selanjutnya, apa itu tetralogy of Fallot? Tetralogy of Fallot itu kombinasi dari 4 kelainan kongenital berupa ventricular septa defect atau VSD, lubang abnormal pada septum interventricularis. Setelah itu ada pulmonary valve stenosis, penyempitan pulmonal valve sehingga darah yang menuju paru-paru berkurang. Yang ketiga ada dextroposition aorta, pergeseran aorta ke kanan mengikuti VSD yang terbentuk. Right ventricular hypertrophy, penebalan otot ventrikel kanan akibat kerja jantung kanan yang terlalu berat sehingga dapat menyebabkan gagal jantung. Nah, di sini dia seperti terjadi penyempitan. Selanjutnya ada vaskularisasi arteri. Vaskularisasi arteri jantung berasal dari aorta ascendens yang kemudian bercabang menjadi 2 pembuluh utama, yaitu arteri koroner kanan dan arteri koroner kiri. Arteri koroner kanan berjalan di sisi kanan jantung dan memberikan cabang seperti arteri marginal kanan yang menyuplai sebagian besar ventrikel kanan serta berperan dalam menyuplai nodus CA dan AV. Pada banyak kasus, sementara itu arteri koroner kiri memiliki batang yang lebih pendek namun segera bercabang menjadi 2 pembuluh penting, yaitu left anterior descendens artery yang berjalan di bagian anterior jantung menuju apex dan berfungsi menyuplai dinding anterior ventrikel kiri serta septum interventricular, serta left circumflex artery yang melingkari sisi kiri jantung dan menyuplai atrium kiri serta dinding lateral ventrikel kiri. Selain itu, pada bagian posterior jantung terdapat posterior interventricular artery yang berjalan di sulcus interventricular posterior dan menyuplai bagian belakang septum serta dinding posterior ventrikel, di mana asalnya dapat berasal dari arteri koroner kanan atau kiri tergantung pada dominasi koroner. Secara keseluruhan, arteri-arteri ini bekerja untuk memastikan seluruh miokardium mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang adekuat agar jantung dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada vaskularisasi vena.
Yang pertama, untuk pembagian utamanya ada vena sistemik, membawa darah kaya karbon oksida dari seluruh tubuh ke atrium. Kanan jantung melalui vena cava superior dari area kepala sampai leher, dan vena cava inferior dari area perut ke ekstremitas bawah. Selanjutnya ada vena pulmonalis, ini pengecualian. Vena ini membawa darah yang justru kaya akan oksigen dari paru-paru kembali ke atrium kiri jantung. 3 jenis vena berdasarkan letaknya itu, yang pertama ada vena superficial, ada di bawah kulit, biasanya yang kelihatan biru-biru dan sering dipakai buat ambil darah atau arteri. Vena dalam, letaknya di dalam otot, biasanya berpasangan dengan arteri. Untuk vena perforan, jembatan kecil yang menghubungkan vena superficial ke vena dalam. Untuk sistem khusus di vena porta, ada sistem unik yang namanya vena porta hepatica. Darah ini dari lambung dan usus tidak langsung ke jantung, tapi ke hati untuk disaring nutrisi dan racunnya sebelum masuk ke sirkulasi besar. Untuk cara darah melawan gravitasi itu berbeda dengan arteri yang dipompa jantung. Tekanan di vena itu rendah. Biar darah tidak turun lagi, terutama di kaki, vena punya alat seperti katup atau valvula, pintu satu arah yang mencegah darah balik ke bawah. Terus ada namanya yang pompa otot. Saat otot kaki kita bergerak atau kontraksi, vena tertepu sehingga darah terdorong naik. Laporan kedua. Saat musim hujan, Badi mengeluh hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan dryness di meatus nasi medius. Pertanyaan pertama, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Sinus-sinus paranasal adalah sekelompok rongga di dalam tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium. Sinus paranasal berisi udara dari bagian pernapasan rongga hidung ke dalam karnium. Sinus paranasal memiliki beberapa, yaitu yang pertama fungsinya. Yang pertama ada mengurangi berat relatif tengkorak, yang kedua meningkatkan resonansi suara, yang ketiga sebagai penyangga terhadap trauma wajah, yang keempat melindungi struktur yang sensitif dan fluktuasi suhu yang cepat di hidung. Yang kelima ada melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi. Yang keenam ada berperan dalam pertahanan tubuh. Di sini bisa dilihat ada sinus frontalis. Ini lebih jelasnya. Setelah itu ada sinus maxillaris dekat pipi, terus ada sinus sphenoidalis. Selanjutnya ke meatus sinus. Yang pertama ada recessus sphenotomoidale. Terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Yang kedua ada meatus nasi superior. Terdapat muara dari selulae ethmoidalis posterior. Yang ketiga ada meatus nasi medoe. Terdapat bangunan yaitu bula ethmoidalis berbentuk kubah, muara selulae ethmoidalis media. Selanjutnya ada hiatus similunaris, saluran melengkung di bawah bula ethmoidalis, muara sinus maxillaris. Infundibulum ethmoidal di ujung anterior hiatus seminolaris, sinus frontalis, dan selulae ethmoidalis arterior bermuara di sini setelah melewati ductus frontonasalis. Selanjutnya ada processus uncianitus, letaknya di batas bawah hiatus seminolaris. Yang keempat ada meatus nasi inferior. Terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Ductus nasolacrimalis mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Ductus tersebut berawal dari ujung inferior saccus
lacrimalis yang dinding anterior medial orbita. Mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus yang lainnya? Yang pertama, karena letak saluran drainase yang melawan gravitasi. Ini adalah faktor yang paling krusial. Saluran pembuangan atau ostium sinus maxillaris terletak di bagian atas dinding medial rongga sinus tersebut. Agar cairannya atau mukus bisa keluar, ia harus dipompa ke atas melawan gaya gravitasi oleh rambut-rambut halus atau silia. Untuk dampaknya, jika silia tidak bekerja secara maksimal atau mukus terlalu kental, cairan akan mudah mengendap di dasar sinus menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Bandingkan dengan sinus frontal yang salurannya berada di bawah, sehingga cairan lebih mudah jatuh mengikuti gravitasi. Selanjutnya, kedua ada lubang drainase atau ostium yang sempit. Ostium sinus maxillaris bermuara ke area yang sempit di hidung yang disebut dengan hiatus hemolunaris pada kompleks ostium meatal. Sedikit saja terjadi pembekakan pada selaput lendir hidung, misalnya karena flu atau alergi debu, lubang yang sudah sempit ini akan langsung tersumbat sepenuhnya. Yang ketiga, kedekatan dengan akar gigi. Dasar sinus maxillaris terletak tepat di atas akar gigi rahang atas, terutama di gigi geraham atau molar. Jika terjadi infeksi pada gigi atau dilakukan prosedur pencabutan gigi rahang atas yang bermasalah, bakteri dapat dengan mudah menyebar ke atas dan menginfeksikan sinus. Ini bisa disebut namanya dengan sinusitis ontogenik. Yang keempat, ukuran yang paling besar sinus maxillaris adalah sinus paranasal yang volumenya paling besar. Ukuran yang luas ini membuat potensi penumpukan sekret atau cairan menjadi lebih banyak jika sistem drainasenya terganggu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.